Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk situasi saat ini, meskipun Omikron sudah menurun, kita harus tetap menjaga prokes kita ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, untuk apakah ada yang tahu materi hari ini kita mempelajari tentang apa? Coba Mbak Wati, apa? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Ya, benar sekali. Untuk materi hari ini kita mempelajari tentang sirkulasi darah. Sebelum melakukan pembelajaran, hendaknya kita membaca terlebih dahulu ya bukunya di rumah, supaya nanti Ibu pas menjelaskan kalian sudah sedikit ada pandangan atau sudah mengerti tentang. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, coba kita bayangkan sepeda motor yang bisa melaju dengan baik itu dikarenakan apa? Ya, dikarenakan adanya bensin yang mengalir ke mesin. Kita bayangkan saat ini bensin tersebut merupakan jantung kita ya. Dan apa hubungannya untuk materi hari ini? Ya, kita mesin sepeda sebagai jantung kita, sedangkan bensin sebagai darah yang mengalir ke jantung. Nah, fungsi jantung adalah untuk memompa darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Manusia bisa hidup, salah satunya adalah darah yang mengalir konstan ke seluruh tubuh. Untuk mengatur darah tersebut agar tetap mengalir ke seluruh tubuh, maka dibutuhkan yang namanya sistem. Sistem tersebut yaitu sistem sirkulasi darah yang membawa oksigen tersebut mengalir ke jaringan ke seluruh tubuh. Akan Ibu jelaskan apa sih yang dinamakan dengan sistem sirkulasi itu atau sistem peredaran darah itu. Sistem peredaran darah itu merupakan sistem transportasi yang akan mengangkut dan mengedarkan zat makanan, sisa metabolisme, hormon, enzim, oksigen, dan karbon dioksida. Untuk sistem peredaran darah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem peredaran darah tertutup dan juga sistem peredaran ganda. Sistem peredaran darah tertutup itu, apa yang dimaksud sistem peredaran darah tertutup? Sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir melalui pembuluh darah. Sedangkan peredaran darah ganda itu dikarenakan darah hanya melewati jantung selama 2 kali. Terus di sini apa sih fungsi dari sistem peredaran darah itu? Sistem peredaran darah itu memiliki fungsi yang pertama sebagai tempat transportasi. Nah, tempat transportasi ini dijadikan jadi zat makanan, hormon, enzim yang diangkut oleh sistem peredaran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu penjaga suhu tubuh. Ketika terjadi metabolisme akan diangkat ke menjaga ke seluruh tubuh ini. Yang ketiga yaitu sebagai perlindungan, sebagai sistem imunitas yang akan kita jelaskan nanti ya di belakang. Dan yang terakhir yaitu sebagai penyangga. Sebagai penyangga di sini yang dimaksud sebagai penyangga yaitu protein darah bertindak sebagai penyangga atau terhadap asam basa untuk mempertahankan pH optimal darah. Oke, selanjutnya sistem sirkulasi darah itu terdiri dari apa saja sih? Sistem sirkulasi darah terdiri dari darah, jantung,
dan pembuluh darah. Oke, di sini Ibu akan masuk pada karakteristik darah. Apa saja sih karakteristik dari darah tersebut? Yang pertama yaitu darah merupakan jaringan ikat. Apa yang dimaksud dengan jaringan ikat? Ada yang tahu, anak-anak? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Oke, Ibu akan jelaskan apa sih jaringan ikat itu. Jaringan ikat itu adalah jaringan yang menghubungkan jaringan lain dari tubuh agar berfungsi dengan baik, yang terdiri dari sel darah, plasma darah. Selanjutnya yaitu darah memiliki rasa dan bau yang khas serta memiliki pH 7,4, 7,35 sampai 7,45. Dan yang ketiga, warna darah sangat-sangat bervariasi. Dan yang terakhir, volume darah total sekitar 5 liter pada laki-laki dan kurang sedikit pada perempuan dewasa. Oke. Apa sih komponen dari darah tersebut? Yang pertama, plasma darah. Di dalam plasma darah tersebut ada protein plasma. Yang pertama ada 2 bagian. Yang pertama yaitu albumin. Albumin ini merupakan protein plasma yang menjaga tekanan osmosis. Dan yang kedua adalah globulin. Globulin ini terdiri dari alfa, beta, dan gamma globulin dan fibrinogen. Yang kedua yaitu plasma juga mengandung bahan organik seperti glukosa, lemak, urea, asam urat, asam amino, kreatin, kolesterol. Terus ada juga nutrien, gas darah, elektrolit, mineral, hormon, vitamin, dan zat-zat sisa. Di sini yang kedua yaitu elemen. Elemen pembentuk darah meliputi sel darah merah yang bisa disebut eritrosit, sel darah putih yang disebut leukosit, dan trombosit. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang apa sih eritrosit itu, apa fungsi dari eritrosit tersebut. Eritrosit tersebut berfungsi sebagai mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui peningkatan oksigen oleh hemoglobin dalam sel darah merah. Yang kedua yakni membawa karbon dioksida ke paru-paru. Dan yang ketiga yaitu berperan penting dalam mengatur pH darah karena ion bikarbonat dan hemoglobin merupakan bater asam. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang leukosit. Leukosit itu merupakan sel darah putih. Dari jumlah usia leukosit, jumlah normalnya 5.000 sampai 10.000 sel. Leukosit ini bertahan dalam sirkulasi selama 1 hari sebelum masuk ke dalam jaringan. Fungsi leukosit ini sendiri yaitu untuk lebih banyak beraktivitas dalam jaringan, berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap invasi benda asing yang termasuk bakteri dan virus. Jadi leukosit ini bekerjanya di luar jaringan, banyak beraktivitas di luar jaringan. Leukosit ini banyak beraktivitas di dalam jaringan. Untuk sifatnya sendiri, leukosit bersifat diapedesis. Apa sih yang dimaksud diapedesis itu? Diapedesis itu merupakan kemampuan untuk menembus dinding sel. Terus mempunyai sifat bergerak amoeboid. Amoeboid itu seperti kata amoeba, bisa menjadi tempat memanjang sampai 3 kali dari ukuran sebelumnya. Kemudian bersifat kemotaksis dan bersifat fagositosis. Apa sih fagositosis itu? Fagositosis itu
kemampuan memakan zat-zat asing yang ada di dalam tubuh. Adapun jenis-jenis leukosit dibagi menjadi dua. Yang pertama granulosit dan yang kedua agranulosit. Granulosit ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama neutrofil. Neutrofil ini fagositosis yang sangat aktif menyerang dan menghancurkan bakteri, virus dari agen penyebab cedera tersebut. Sedangkan eosinofil yaitu diagositkan lemah. Sedangkan basofil mengandung histamin dan intraglobulan heparin. Untuk agranulosit mempunyai 2 bagian. Yang pertama yaitu limfosit. Apa sih yang dimaksud dengan limfosit itu? Limfosit B dan limfosit T. Limfosit B itu berfungsi untuk memproduksi antibodi tertentu dengan adanya antigen. Sedangkan limfosit T tidak memproduksi antibodi, tapi mengenali adanya antigen yang masuk ke dalam tubuh. Begitu. Untuk monosit sendiri merupakan fagosit yang aktif. Penjelasan selanjutnya tentang trombosit atau disebut sebagai kepingan darah. Trombosit ini mempunyai karakteristik yang pertama, fragmen sel tidak bernukleus. Yang kedua, jumlahnya sekitar 150.000 sampai 400.000 butir per sel. Yang ketiga, berbentuk tidak beraturan, ukuran setengah dari eritrosit, tidak berwarna dan tidak mudah pecah. Strukturnya aktif di dalam darah usia 5 sampai 9 hari. Fungsi dari trombosit ini sendiri yaitu berperan dalam hemostasis yang merupakan penghentian darah, perbaikan pembuluh darah yang rusak, dan trombosit akan melepaskan serotonin dari prostaglandin. Bagaimana sih mekanisme pembukaan darah itu? Mekanisme pembukaan darah pertama dikarenakan faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, protrombin, fibrinogen, ion kalsium, tromboplastin, dan vitamin K. Mekanisme tersebut yang pertama dimulai dari trombosit yang pecah mengeluarkan trombokinase. Kemudian protrombin menghasilkan C2 dan vitamin K menjadi trombin, sedangkan trombin turun menjadi fibrinogen dan menjadi fibrin. Apa sih fibrin itu? Fibrin adalah protein yang tidak larut, yang berserat dan non-globular yang terlibat dalam pembekuan darah. Nah, ini adalah polimer kain yang mendasari pembekuan darah. Pembentukan fibrin ini terjadi sebagai respon terhadap cedera di bagian manapun dari sistem vaskular atau sistem peredaran darah. Ketika terjadi cedera, enzim proteinase yang disebut trombin bekerja pada fibrinogen yang menyebabkannya berpolimerisasi menjadi fibrin, yang merupakan protein mirip gel yang tidak larut. Kemudian fibrin ini bersama dengan trombosit menciptakan pembukaan darah di lokasi luka untuk mencegah pendarahan yang berkelanjutan. Nah, saat itu pada saat kita luka, fibrin ini bekerja dan akhirnya menghentikan pendarahan di luka kita pada saat kita terjadi cedera. Untuk materi hari ini sudah cukup ya. Dapat Ibu simpulkan bahwasanya sistem sirkulasi berfungsi mengedarkan sari-sari makanan dan oksigen ke jaringan-jaringan tubuh, mengembalikan karbon dioksida ke paru-paru, zat sisa metabolisme ke ginjal, dan mengedarkan hormon untuk kelangsungan hidup di sel tubuh. Untuk terjadinya sirkulasi ini, zat-zat tersebut melibatkan darah
dan alat peredaran darah. Ada 3 macam sel darah. Coba apa? Apa yang ada yang bisa menjawab? 3 macam sel darah itu tadi apa saja? Coba ayo. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Ya, betul sekali. Pinter untuk Mas Lana. Ya, 3 macam sel darah itu, yang pertama eritrosit, yang kedua leukosit, dan yang terakhir trombosit. Alat peredaran darah berupa jantung dan pembuluh darah. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Anak-anak di rumah belajar, sebelum memulai pembelajaran dibaca dulu bukunya. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang difahami, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.